dari Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Madura. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil review efisiensi alokasi budidaya kakao di Kabupaten Madiun. Yang pertama terdapat pendahuluan, di mana kakao merupakan salah satu komoditas pertanian dari subsektor yang memiliki peran penting dalam kehidupan nasional ekonomi. Komoditas kakao ini berperan dalam mendorong pembangunan daerah dan pengembangan agroindustri. Indonesia adalah produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Kakao di Indonesia, perkebunan telah mengalami perkembangan yang pesat sejak awal tahun 1990-an, di mana masyarakat mengelola 96% wilayah negara dan swasta dalam sektor yang mengelola 4%. Sedangkan luas wilayah kakao di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2016 luas lahan kakao kurang lebih 1,722,3115 hektar dengan produksi biji kakao sekitar 760.421 ton per tahunnya. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani kakao, dan yang kedua adalah untuk mengukur efisiensi alokasi usaha tani terhadap kakao, dan yang terakhir adalah mengestimasi pendapatan dan keuntungan usaha tani kakao di Madiun. Selanjutnya terdapat metode penelitian, di mana metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan di pusat pembangunan Kabupaten Madiun, yaitu Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, dan Datok Desa, Kecamatan Gemarang. Lokasi pada penelitian ini dilakukan secara purpose sampling dengan jumlah responden sebanyak 50 petani. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani terhadap kakao. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani adalah luas lahan, jumlah pohon, umur tanaman, pupuk organik, pupuk sumber N, pupuk SP36, pupuk NPK Ponska, fungisida, insektisida, tenaga kerja pemeliharaan, tenaga kerja panen dan pasca panen, umur petani dan berpengalaman petani. Dari hasil estimasi koefisien degresi jumlah pohon fungisida dan pengalaman bertani berpengaruh positif, sedangkan umur pohon berpengaruh negatif. Nilai koefisien regresi jumlah pohon adalah 0,937, signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Artinya, setiap penambahan 1% jumlah pohon akan meningkatkan produksi secara signifikan sebesar 0,937%. Jumlah pohon kakao akan menentukan jumlah produksi kakao yang diperoleh. Semakin banyak tanaman pasti akan memungkinkan jumlah produksi yang lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit pohon kakao yang bisa ditanam, maka produksi juga akan semakin sedikit. Untuk pembahasan yang kedua adalah tentang efisiensi alokasi usaha tani kakao. Pada penggunaan input produksi untuk jumlah pohon dan fungisida belum mencapai tingkat alokatif yang efisien, sehingga masih ada peluang untuk meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan jumlah input ke tingkat yang lebih efisien. Rata-rata luas penggunaan lahan kakao di Kabupaten Madiun adalah 5.345 meter persegi atau 0,53 hektar, dengan jumlah pohon menghasilkan rata-rata 254 tanaman. Sedangkan jumlah pohon yang dapat mencapai efisiensi alokatif adalah jika di lahan petani terdapat 311 batang tanaman. Petani disarankan menambah jumlah pohon sebanyak 22,4% untuk mencapai efisiensi. Pada penggunaan fungisida di Kabupaten Madiun tidak dialokasikan secara efisien, sehingga petani perlu meningkatkan input produksi fungisidanya. Nah, untuk mencapai efisiensi alokatif, petani dapat meningkatkan fungisida hingga 1,18 liter per kebun atau 2,21 liter per hektar. Berdasarkan kondisi yang ada di lapang, petani mengaku kesulitan membeli fungisida karena keterbatasan modal usaha
dan harga fungisida kimia yang relatif mahal. Sehingga petani juga dapat menggunakan fungisida nabati dan agen biologis yang berasal dari alam. Pada pembahasan selanjutnya adalah mengestimasi pendapatan dan keuntungan usaha tani kakao. Dalam 1 tahun pendapatan petani kakao dengan harga berlaku adalah 20.504 per kilogram yang menjadi senilai 6.635.028 per kebun. Pendapatan yang diperoleh dari usaha tani kakao dalam 1 tahun produksi adalah 5.149.76,62 per kebun. Sedangkan keuntungan yang diperoleh petani kakao sebesar 864.456,62 per kebun atau 1.617.338,24 per hektar. Harga yang diperoleh petani adalah 20.500 per kilogram, sedangkan harga sebenarnya bisa mencapai 25.000 per kilogram, tergantung pada tingkat kekeringan biji kakao. Pendapatan dan keuntungan yang diperoleh petani kakao di Kabupaten Madiun masih sedikit karena penurunan produksi yang drastis di Kecamatan Dagangan akibat penggerek buah kakao. Kekeringan biji kakao yang dihasilkan petani belum mencapai tingkat kadar air yang dikategorikan kering oleh pembeli, sehingga harga jual yang diperoleh petani belum mencapai tingkat harga maksimal. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang meningkatkan produksi usaha tani kakao adalah jumlah pohon kakao, fungisida, dan pengalaman usaha tani. Sedangkan faktor yang menurunkan produksi usaha tani kakao adalah umur pohon kakao. Dari jumlah pohon kakao dan penggunaan fungisida belum dialokasikan secara efisien. Serta pendapatan rata-rata usaha tani kakao adalah 9.633.555,45 per hektar per tahun, dengan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 1.617.338,24 per hektar per tahun. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kelemahan dalam jurnal yang saya analisis. Kelebihan yang pertama adalah jurnal ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, dan jelas. Yang kedua adalah informasi yang disampaikan cukup jelas. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan yang dijelaskan secara rinci. Dan yang terakhir adalah terdapat rekomendasi dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia serta terdapat rekomendasi dari PT Petrokimia Gersik. Sedangkan untuk kelemahan dari jurnal ini adalah tidak disertai dengan tabel maupun gambar. Yang kedua adalah metode penelitian kurang jelas sehingga masih kesulitan dalam membaca. Sekian penjelasan dari hasil review jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.